Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Ferry dari Stain Miftahullah. Kali ini kita akan membahas seputar fikih lagi dengan tema Al-Quran. Bagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Quran adalah pedoman bagi umat muslim, juga merupakan sumber hukum Islam yang pertama, dan diikuti dengan hadis, ijma, dan yang lainnya. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran, pokok-pokok isi Al-Quran, dan dasar kehususan Al-Quran sebagai hukum Islam. Oke, let's go, begin. Oke, definisi Al-Quran kita mulai dari menurut bahasa, yakni bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah merupakan kalamullah sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan bahasa Arab, ditulis di mushaf, disampaikan dengan mutawatir, dibacanya bernilai ibadah bagi kita semua. Oke, selanjutnya kita memasuki dari pokok isi Al-Quran. Apa saja sih isi-isi dari Al-Quran? Isi Al-Quran ada beberapa ya anak-anak. Yang pertama, berisikan tauhid. Jadi di dalam Al-Quran itu berisi tentang ketauhidan atau keesaan Allah, bahwa Allah itu satu, Tuhan itu esa. Contohnya terdapat pada suratul Al-Ikhlas, membuktikan bahwasanya itu Tuhan tidak diperanakan. Nah, itu berarti satu atau esa. Yang kedua, pokok isi Al-Quran berisikan tentang ibadah, yakni semua ibadah kita yang dilakukan kepadanya, kepada Allah, itu ada di dalam Al-Quran, tentang perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, dan sebagainya. Nah, maka dari itu ibadah ada di dalam isi Al-Quran, bisa dimengerti ya. Dan yang ketiga, pokok isi Al-Quran itu ada janji dan ancaman dari Allah SWT. Nah, di poin ketiga ini ya, mempunyai maksud bahwasanya di dalam sebuah Al-Quran itu terdapat sebuah janji Allah dan ancamannya. Contohnya janji-janji tentang sebagai contoh ada di Quran surah An-Nisa ayat 114 yang berartikan tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mereka mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Nah, hal ini kan berisikan tentang janji dari Allah bahwa seseorang, bahwasanya Allah menyuruh manusia untuk bersedekah dengan lillahi ta'ala, mencari keridhaannya, maka kelak Allah akan memberi kepadanya pahala yang besar. Sedangkan ancaman, ayat ancaman dari Allah ada di dalam surah Quran surat Al-A'raf ayat 95 yang berartikan, kemudian kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan hingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak, dan mereka berkata, sesungguhnya nenek moyang kami pun telah merasa penderitaan dan kesenangan, maka kami timpakan siksaan atas mereka dengan sekonyong-konyong sedang mereka tidak menyadarinya. Nah, di dalam surah ini berisikan tentang ancaman dari Allah akan menimpakan siksaan atas mereka yang apabila makhluk tersebut tidak berusaha dengan maksimal atau hanya mengandalkan nenek moyang saja atau dari keturunan saja. Nah, maka dari itu ayat ini berisikan tentang ancaman oleh Allah SWT. Dan pokok isi Al-Quran yang keempat adalah jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, sebagai contoh ada di surat Al-Qasas ayat 77 yang berisikan, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, bahwasanya kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu merupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Nah, dalam ayat ini berisikan
bagaimana cara kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan beribadah di dunia. Dan pokok isi Al-Quran yang kelima yaitu Al-Quran itu berisikan riwayat dan cerita, yaitu riwayat dari para sahabat dahulu, nabi-nabi dan rasul terdahulu, kisosnya. Nah, itu menjadi sebuah suri tauladan bagi generasi yang sekarang ataupun diambil hikmahnya. Maka dari itu isi Al-Quran itu ada isi Al-Quran berisikan riwayat dan cerita terdahulu. Oke, selanjutnya dasar kehujahan Al-Quran dan kedudukannya sebagai sumber hukum. Nah, ini merupakan ayat kehujahan Al-Quran sebagai dasar hukum Islam. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang karena membela orang-orang yang khianat. Surat An-Nisa ayat 105. Ada juga pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum. Ada beberapa poin dari isi bahwa memakai Al-Quran sebagai menetapkan hukum. Al-Quran itu satu, tidak memberatkan. Contohnya gini, pada penetapan hukum khomer, pertama kali Nabi menjelaskan bahwa khomer itu lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Itu terdapat surat Al-Baqarah ayat 219. Nah, setelah itu ada tahapan keduanya atau ada surat yang turun, yaitu larangan sholat bagi orang yang sedang mabuk dalam surat An-Nisa ayat 43. Nah, dari tahapan pertama tadi kan khomer itu lebih banyak mudarat daripada manfaat, dan tahapan kedua larangan sholat bagi orang yang sedang mabuk. Nah, setelah itu ada surat Al-Maidah ayat 90 sebagai penetapan hukum yang akhir, bahwasanya minuman keras haram hukumnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, dari penjelasan dari Al-Quran, mulai dari definisi, pokok isi dalam Al-Quran, dan dasar kehujahan Al-Quran sebagai penegakan hukum Islam, sebagai dasar kehujahan hukum Islam yang ada di dunia ini. Oke, mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Kita akan bahas lain hari lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.